Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tashfina biha minal amrad wa tujammilna bil afi wal afiyah. Alhamdulillah, naltaqi marratan ukhra fi darsina al-yawm fi darsi fiqhin nisa khasatan min kitab fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyaril Masriyah. Pada kesempatan kali ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta semoga kita semuanya selalu Allah berikan lindungan dan selalu Allah ridhoi setiap langkah dan setiap amal perbuatan kita ya, dan semoga selalu Allah terima kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ataupun didoakan oleh orang lain untuk kita semua. Pada pembahasan kali ini kita masih akan membahas tentang wanita khususnya di dalam bab pernikahan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang at-talaq qabla dukhul wa ba'da al-khulwah as-sahihah ya. Jadi sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridhallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihya'id din ya. Kemarin kita telah membahas tentang hal yang berkaitan dengan khulu, yaitu khulu adalah perceraian yang pengajuannya dilakukan oleh seorang istrinya dan mana harus melakukan tebusan atau memberikan tebusan atau kompensasi dari seorang istri kepada suami karena telah meminta perceraian ya, dan perceraian tersebut tidak diinginkan oleh si suaminya, mungkin karena alasan-alasan tertentu yang disebabkan istri menceraikan suaminya, mungkin karena tidak bisa memenuhi hak-haknya untuk melayani suaminya, atau karena misalkan karena suaminya lalai untuk menjalankan perintah Allah, maka istrinya takut juga akan terjerumus sehingga dia meminta cerai kepada suaminya dan sebagainya. Maka pada hari ini juga kita masih membahas hal-hal yang berkaitan juga dengan perceraian ya. Jadi sesuatu yang dihalalkan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya perceraian. Maka kalaupun bisa hindari perceraian ya, jadi perbaikilah hubungan di dalam berumah tangga ya. Jadi harus ada keterbukaan dan kepercayaan di antara kedua belah pihak, antara suami dan istri, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan tidak menimbulkan naudzubillah perceraian. Pembahasan kali ini mengenai at-talaqu qabla ad-dukhul wa ba'da al-khulwati as-sahihah. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimanakah hak dan kewajiban dalam perceraian qabla dukhul. Maksudnya di sini qabla dukhul adalah perceraian yang mana suami dan istrinya ini belum melakukan percampuran atau suaminya belum menggauli istrinya hingga ad-dukhul ya, bisa dipahami sampai di sini, yaitu bertemunya kelamin laki-laki dan wanita secara hakiki, tapi wa ba'dal khulwati shahihah, tetapi telah melakukan al-khulwah. Al-khulwah itu adalah al-khulwah as-sahihah, yaitu pertemuan antara suami istri, yaitu mereka keadaan berdua tetapi belum melakukan al-watu atau ad-dukhul tersebut. Pertanyaannya adalah di sini ada kasus yang menanyakan kepada Syekh, tazawwajtu mundu 9 ashhur. Jadi ada seorang perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki selama 9 bulan. Walam yastati zauji ad-dukhul bi li asbabi khassah bihi, dan si suaminya belum melakukan hubungan layaknya suami istri ya, jadi sampai ad-dukhul karena sebab-sebab tertentu yang si suaminya miliki. Wa maziltu bikran hatta an, jadi si perempuan ini masih dalam keadaan sebelum menikah ya, atau dalam keadaan perawan. Contohnya hattal an fama huquqi syar'iyyah idza hadatsa talaq bainana,
Jadi dia menanyakan, kalau misalkan nanti terjadi perceraian di antara kami, apa hak-hak hak dan kewajiban secara syariat yang harus dipenuhi dalam perceraian tersebut. Karena nanti di dalam at-talaq itu sendiri, hak dan kewajiban ketika si istri sudah digauli oleh suaminya dan si istri belum dipergauli oleh suaminya, itu akan berbeda di dalam hal nafkah ataupun masa iddah dan sebagainya. Bisa dipahami di sini? Boleh jawab, alladzi alaihi al-fatwa wal qada annal mahra yata'akkad bitamamihi bil khalwati sahihah. Sekarang di dalam hukum pernikahan bahwasannya ada yang namanya mahar, ya. Mahar itu apa namanya? Mahar itu adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami atau suami kepada calon istri atau kepada istrinya sebagai ketulusan hati dan bukti bahwa si suami ini memang sungguh-sungguh dan mencintai istrinya tersebut dengan setulus hati, ya. Dan juga meninggikan derajat seorang wanita bahwasannya pernikahan ini bukanlah hal yang main-main. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi mahar itu wajib diberikan atau wajib dibayarkan ketika terjadi al-khalwah as-sahihah. Ini menurut fatwa dan qada yang diambil oleh Syekh. Wal khalwah as-sahihah, dan pengertian al-khalwah, khalwah itu adalah bercampur, ya, as-sahihah, yaitu an yajtami'a az-zawjani fi makanin aminaini, yaitu berkumpulnya seorang suami dan istri, ya, di tempat yang nyaman bagi mereka berdua, min itla'il ghair alihima bi ghairi idnihima, tanpa ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut kecuali dengan izin keduanya. Wa an yakuna az-zawj bihaitsu yatamakkan min al-wad'i bila mani hissi aw tabi aw syai', dan memungkinkan di dalam kamar tersebut atau ketika suami istri ini bersama, suaminya mungkin melakukan wate atau hubungan suami istri tanpa adanya penghalang apapun secara hissi, tabi ataupun secara syariat, ya. Fa hukmul khulwati shahihah ka hukmil wad'i fi ta'akkudi luzumil mahri kullihi fi nikahis shahih. Jadi hukum al-khalwah as-sahihah, ya, atau hukum khalwah yang tadi dikatakan, yaitu berkumpulnya suami istri di satu tempat dan memungkinkan suaminya untuk wate atau menjima istrinya, sama dalam hukum pembayaran mahar. Jadi ketika telah terjadi khalwah sahihah, maka harus dibayarkan juga maharnya, ya. Begitupun ketika terjadi wate atau jima yang sesungguhnya itu bidukhul, maka harus juga diberikan mahar oleh suami kepada istrinya, ya. Wa fi wujubil iddah 'ala zawja ba'da al-furqah wa ma yatarattab 'ala dzalika min ahkam, dan begitupun hukum dan kewajiban ketika istri menjalankan masa iddah atau ketika istri dalam keadaan dicerai oleh suaminya, maka istri mempunyai hak dan kewajiban juga ketika masa iddahnya tersebut. Jika sudah terjadi khalwah as-sahihah baina az-zawj wa az-zawjah. Yang pertama adalah ketika terjadi at-talaq atau perceraian, maka istri berhak mendapatkan nafkah iddah, ya. Nafkah iddahnya itu seperti mendapatkan tempat tinggal yang layak. Jadi selama masa iddah seorang istri yang diceraikan oleh suaminya adalah 3 quru atau 3 kali masa haid, yaitu dia harus mendapatkan tempat tinggal yang layak, kemudian nafkah itu, ya, nafkah misalkan secara pakaian, biaya hidup, ya, dari mantan suaminya, kecuali memang suaminya menceraikan istrinya karena istrinya itu nusuz atau durhaka atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh suaminya tapi melanggar sebelum atau ketika diceraikan tersebut, ya. Wa nafaqatul iddah, kemudian seperti apa bentuk nafkah ketika istri itu menjalani masa iddah tersebut yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Bil ihtibasil hukmi, itu dihukumi menurut adat kebiasaan daripada keputusan pengadilan atau keputusan hakim, ya. Jadi istri ini mendapatkan kelengkapan nafkah dari suaminya, ya, ketika dia menjalani masa iddahnya, ya. Dan tidak lebih daripada setahun, karena masa iddah itu kan 3 bulan, ya, selama masa haid, atau sesuai dengan biasanya seorang wanita itu haid setiap kalinya. Bisa difahami sampai di sini?
Kemudian wabinaan ala dzalika wa fi waqi'atis su'al idza kana al-hal kama dzukira bihi bihaitsu yakunu fi khulwah. Ya, jadi jika seorang laki-laki dan perempuan suami istri telah melakukan khulwah as-shahihah seperti yang diartikan tadi, maka ketika istrinya diceraikan oleh suaminya, dia berhak mendapatkan mahar ya sebelum perceraian tersebut. Jika memang maharnya belum dibayarkan ketika pernikahan atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya ketika pernikahan ya. Jadi istri berhak mendapatkan mahar muqaddamahu au muakharahu, dan begitupun mendapatkan syabakah wa qaimah manqulat atau syabakah yang seperti dijelaskan kemarin ya, maka itu secara adat istiadat adalah mahar ya. Nah, begitu pula ketika dia telah melakukan khulwah shahihah, tadi ya kata khulwah shahihah mempunyai kesamaan dengan wate di beberapa sebab dan mempunyai perbedaan dengan wate di beberapa hal ya, maka dia juga berhak mendapatkan nafaqatul iddah. Jika dia diceraikan, dia berhak mendapat nafkah iddah ya, karena dia telah melakukan khulwah shahihah dengan suami tersebut. Tetapi kalau nafaqatul mut'ah, apa yang disebut dengan nafkah mut'ah berasal dari kata bersenang-senang, artinya adalah nama yang dibuatkan untuk penyebutan harta benda yang harus wajib diberikan oleh suami kepada istrinya ketika suami menceraikan istrinya. Itu nafaqatul mut'ah. Tapi nafaqatul mut'ah ini diberikan masyrutah dengan syarat bidukhul al-hakiki, bahwa si istri tersebut telah disetubuhi atau digauli oleh suaminya tersebut secara hakiki atau dengan keadaan bidukhul ya. Anna wujubuha fil qada ma'khudun min Imam Syafi'i fi madhhabil jadid khilafan li ghairihi min a'immatil qailin bistibabiha wa huwa innama ujibaha bidukhul la bil khalwah. Jadi ketika yang seperti dikatakan di sini bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah mut'ah dari suaminya karena belum adanya ad-dukhul al-haqiqi. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jadi bagaimana tadi hukum kewajiban dan hak dalam perceraian ketika suami istri ini belum melakukan ad-dukhul al-haqiqi ya, tapi setelah melakukan al-khulwah as-shahihah ya, maka dia berhak juga mendapatkan nafkah iddah. Suaminya juga tidak boleh menikah dengan mahram istri ketika istri melaksanakan iddah. Kemudian suami juga tidak boleh menikah dengan 4 wanita lainnya. Kemudian nasabnya itu jatuh kepada ayahnya karena sudah ada al-khulwah as-shahihah. Tapi untuk nafkah mut'ah itu tidak diberikan karena disyaratkan dengan adanya ad-dukhul. Ya, bisa difahami sampai di sini. Jadi jika maharnya juga belum dibayarkan tapi sudah melakukan khulwah as-shahihah dan sebelum ad-dukhul, maka harus diberikan maharnya sebelum terjadi perceraian tersebut. Allahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya. Terima kasih banyak atas istiqomah dan waktunya untuk selalu mau belajar bersama setiap harinya. Nafa'anallahu bi'ulumi masyaihina fid dharaini. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'uluman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.